Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada pernah putus kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya kepada kita semua, terutama berkah kesehatan jasmani, sehingga pada hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan nantinya akan sholat tarawih, dan semoga kesehatan kita terus terjaga dan dapat melaksanakan aktivitas puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan pengorbanannya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang penting di dalam perintah puasa yang diintroduksikan oleh Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Poin penting lainnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Puasa ini adalah syariat rutinan. Setiap tahun Ramadan akan hadir, ya, dan kita akan berpuasa. Dan ternyata Al-Quran menginformasikan bahwa ternyata sebelum kehidupan Muhammad atau sebelum datangnya Islam, ternyata umat-umat Nabi terdahulu juga mendapat perintah puasa. Artinya hampir seluruh peradaban manusia itu mengenal apa yang namanya puasa. Bahkan di berbagai tradisi agama-agama yang non-Islam itu juga mengenal puasa. Sehingga ternyata puasa itu bukan saja kebutuhannya orang Islam, tapi puasa itu kebutuhannya manusia. Dengan demikian, manusia menjadi manusia karena berpuasa. Sebaliknya, manusia akan hilang nilai dan karakter kemanusiaannya kalau nggak berpuasa. Kenapa puasa ini menjadi faktor penentu kemanusiawiannya manusia? Mari kita lihat. Malaikat itu tidak butuh jihad terhadap dirinya untuk mengalahkan nafsu. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat terdesain, diwatakkan oleh Allah untuk sekedar menyembah, bertasbih dan sebagainya. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada makhluk lain namanya hewan. Hewan itu didesain oleh Allah memang untuk hidup berdasarkan nafsunya, bukan berdasarkan pertimbangan makna hidup, tapi berdasarkan nafsu. Kucing tidak peduli yang di depannya itu hidangan para raja atau hidangan kaum miskin. Kucing tidak peduli, yang penting ada makanan, dia garap itu makanan. Hewan hidup dengan nafsunya, malaikat hidup dengan akalnya. Manusia punya dua-duanya.
Manusia punya akal, punya iman untuk mempertimbangkan apakah tindakan ini baik atau buruk, baik dilanjutkan, buruk tidak dilanjutkan. Manusia juga punya nafsu, persis bagaimana nafsunya hewan. Kambing lapar, manusia lapar, dan solusinya makan. Babi haus, manusia juga haus, solusinya sama, air. Tapi manusia ketika makan, apa yang harus dimakan? Halal apa haram? Baik apa buruk? Thayyiban apa halalan? Dan sebagainya. Manusia punya screen pertimbangan, hewan tidak. Nah, puasa itu adalah screening diri manusia, cara manusia membangun perspektif tentang kenyataan. Ada hal-hal yang harus ditahan dalam diri manusia, sekalipun hal-hal itu baik. Semua hidup ini ada batasnya, tidak bisa semuanya serba bebas, serba mutlak. Tidak, segala sesuatu harus ada batasnya. Puasa mengajarkan kita tahu batas. Makan sekedarnya. Dan di bulan puasa ini tentu secara hukum kita dilarang makan. Dilarang makan, dilarang minum itu hanya pada satu tahap orang dalam tingkatan berpuasa. Tapi pada tahap yang lebih lanjut, dia bukan saja menahan lapar dan haus, tapi segala sesuatu, perasaannya, merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling berjasa, merasa hanya dialah satu-satunya orang yang baik. Lisannya dijaga, jangan sampai ada kata-kata di bulan Ramadan ini yang menyakiti perasaan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita berlatih hal-hal yang sederhana saja di bulan Ramadan ini. Kita atur kata-kata kita agar tidak menyakiti orang lain. Apa-apa yang di dalam hati kita, kita simpan sebagai dendam, sebagai hasut terhadap tetangga, terhadap sanak famili, sudahlah maafkan saja. Maafkan saja. Capek setiap minggu, setiap hari, setiap tahun kita bawa dendam di dalam diri kita, kita bawa perasaan hasad, hasut di dalam diri kita. Capek kita sendiri, capek sendiri ketemu orang yang kita benci, dongkol aja, dongkol terus saja, hati tidak pernah jembar. Mari kita upayakan dalam Ramadan kita kali ini, kita maafkan semua kesalahan orang, sekalipun orang itu tidak pernah meminta maaf kepada kita. Biarkan urusan kita memaafkan dia menjadi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia minta maaf atau tidak minta maaf, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan saya dengan dia, saya maafkan, dan dengan itu kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, poin yang paling penting sebelum kita menunggu Idul Fitri, maafkan orang yang pernah salah sama kita. Bahkan doakan, tidak kehilangan derajat saat kita memaafkan orang, tidak kehilangan derajat saat kita mendoakan orang yang pernah berbuat salah kepada kita dan belum pernah meminta maaf. Maafkan saja. Ini urusan kita dengan Allah. Jangan sampai sehari-hari kita hanya sibuk urusan kita dengan manusia. Urusan kita dengan Allah, semua perasaan di hati kita harus kita hancurkan, biar hati kita murni, suci, dan siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu. Cukup. Misi kita di Ramadan ini, maafkan semua orang. Maafkan. Jangan biarkan ada dendam lagi, jangan biarkan ada hasad lagi. Udahlah, terima semuanya. Insya Allah, Allah akan beri jalan yang terbaik. Insya Allah demikian apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Tidak perlu beramal yang banyak, sedikit amal, yang penting konsisten,
yang penting terus dilakukan, insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.